Halo semuanya, kembali lagi di Arch Media. Kali ini gua punya CPU cooling dari Deepcool. Ini dia Deepcool AG400 Plus. Langsung aja tanpa basa-basi kita review dan kita tunjukkan untuk cara pasangnya. Di dalam boxnya terdapat beberapa bracket yang support untuk beberapa soket seperti Intel LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, dan LGA 1155. Bahkan LGA yang 1700 yang terbaru dari Intel itu juga support. Lalu dari AMD support soket AM5 dan juga support AM4. Yang membedakan AG400 Plus dengan AG400 biasa itu dari fan-nya. Untuk AG400 itu masih single fan, sedangkan untuk AG400 Plus itu sudah dual fan. AG400 Plus ini memiliki total dimensi 125 x 107 x 150 mm. Sedangkan untuk heatsinknya memiliki dimensi 120 x 92 x 150 mm yang memiliki berat 748 gram saja dan memiliki 6 mm heat pipe sebanyak 4 buah. Untuk kecepatan fan-nya itu bisa up to hingga 2000 rpm. Lalu untuk fan airflow-nya itu di 75,89 cpm. Dan untuk air pressure-nya itu di 2,53 mm. Dan untuk noise-nya itu kurang lebih di 31,6 decibel. Dengan hydro bearing untuk tipe bearingnya. Fan ini mengkonsumsi daya sekitar 2 watt saja dengan rate current di 0,17 ampere dan rate voltage di 12 VDC. Nah, jangan lupa sebelum pasang untuk segel di bagian bawah yang langsung bertempelan dengan CPU itu dicabut dulu. Jangan langsung pasang gitu aja. Lalu perhatikan kedua fan konektor 4 pin yang tersedia di masing-masing fan itu nanti digabung dengan konverter dual konektor to single konektor yang nantinya dihubungkan ke soket fan CPU di motherboard. Selanjutnya untuk pemilihan bracket dan juga baut itu disesuaikan dengan soket kalian. Itu bisa dilihat di manual boxnya. Kalian tinggal ambil aja sesuai soketnya. Di sini gua kasusnya pakai motherboard soket AM5 atau AM4 dari AMD. Jadi AM5 sama AM4 itu sama ya untuk bracket yang digunakan. Dan untuk thermal paste-nya kalian bisa gunakan thermal paste yang bawaan dari Deepcool atau yang kalian punya khusus sendiri. Bagi kalian yang menggunakan soket yang sama dengan gua itu bisa sama persis nih untuk cara pasangnya. Pertama-tama pada soket AM5 atau AM4 itu dicabut dulu keempat bautnya, lalu cabut bracket bawaannya dan sisakan plate-nya saja. Untuk prosesornya di sini gua pakai prosesor Ryzen 9 7900X. Nanti kita bisa tes sama-sama. Lalu kita pasang bantalan karetnya lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Pasang keempat bantalannya seperti ini. Pastikan pas. Kalau misalkan nggak pas itu jangan dipaksain. Lalu kita pasang bracket AM5 atau AM4-nya. Dan untuk pemasangan, paskan ya untuk keempat lubang bautnya. Lalu pasang keempat bautnya sesuai dengan buku petunjuk. Ya, kurang lebih seperti inilah ya setelah dibaut. Untuk prosesornya jangan lupa diberi thermal paste terlebih dahulu. Kalian rapihkan. Dan ini segelnya yang pada heatsink itu dicabut dulu sebelum kalian pasang. Lalu untuk fan sebelah kiri yang dekat back panel tuh itu dicabut dulu. Soalnya nanti susah untuk mengencangkan baut si heatsinknya ke motherboard. Untuk heatsink AG400 Plus ini keren kan ya, bisa kalian lihat itu memiliki desain zigzag. Bener, keren. Lalu selanjutnya kalian pasang kedua baut yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Itu pastikan saat pasang bautnya itu cukup keras ya, jangan longgar. Nah, ini seperti yang awal tadi gua bilang, untuk soket 4 pinnya itu pakai konverter lagi.
Lalu kalian hubungkan ke soket CPU fan yang ada di motherboard. Selanjutnya kita lihat hasil tes dari Deepcool AG400 ini dengan Ryzen 9 7900X ini. Dan seperti yang bisa kalian lihat untuk CPU-nya ini maksimal ya, udah full load, udah mentok di 100% nih untuk performance-nya. Dan seperti yang kalian ketahui untuk TDP default dari Ryzen 9 7900X ini di 170 watt dan mampu ditangani oleh Deepcool AG400 Plus ini dengan baik yang mendapatkan suhu maksimum di 75,3 Celcius aja. Dengan rata-rata kecepatan clock di 4934 MHz atau ya bisalah sesekali itu up to ke 5080 MHz. Tapi berhubungan ini nggak gua overclock, jadi ini clock di default. Tapi cukup adem lah ya untuk AG400 Plus ini. Jadi gimana? Untuk prosesor 7 jutaan itu bisa didinginkan oleh CPU cooling yang harganya cuman 350 ribuan. Tapi harus kalian ketahui untuk Intel generasi terbaru ya minimal dari generasi 12 sampai ke 14 yang terbaru saat ini tuh, atau dari Ryzen 7000 series, semakin sistem coolingnya bagus dalam mendinginkan prosesornya, maka si prosesornya itu bisa out of the box lagi tuh untuk si clocknya. Jadi bisa performanya itu bisa naik lagi, bisa clocknya tinggi lagi. Jadi untuk turbonya itu bisa dibilang ya infinity lah ya. Oke, itu aja sih untuk konten kali ini. Kalau misalkan kalian minat untuk Deepcool AG400 Plus ini, kalian bisa check out linknya ada di deskripsi. Gua Anwar, sampai jumpa di lain video. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Bye.